Para pemimpin Uni Eropa bersama dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte akan berkumpul di Belgia pada 3 Februari 2025 mendatang. Melansir AFP, mereka akan berkumpul untuk retret pertahanan luar biasa. Ini dilakukan 2 minggu setelah Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump kembali ke Gedung Putih. Pembicaraan disebut akan berlangsung di titik krusial. Para pendukung utama Ukraina dalam perang dengan Rusia itu akan mengamati janji Trump untuk segera mengakhiri konflik setelah resmi dilantik. Trump juga menuntut anggota NATO untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menilai anggota NATO harus mulai mempersiapkan diri untuk mencegah perang. Rutte pun meminta para anggotanya untuk beralih ke pola pikir masa perang. Sehingga setiap negara NATO diharapkan membelanjakan anggarannya untuk meningkatkan pertahanan. Selain itu, menurutnya menambah aliran dukungan ke Ukraina berpotensi mengubah laju perang. Rutte pun menegaskan harapan NATO saat ini adalah terciptanya perdamaian yang bertahan lama. Hal itu disampaikan Rutte pada Rabu 15 Januari 2025. To prevent war, we need to prepare for it. It's time to shift to a wartime mindset. And this means we need to make our defenses even stronger by spending more on defense, producing more and better defense capabilities. We need to support Ukraine more to change the trajectory of the war. We all want it to end, but above all, we want a peace to last. Rutte juga menekankan pentingnya menjaga kerjasama dengan mitra-mitra di seluruh dunia. Rutte menilai semakin besar sebuah aliansi, maka semakin kuat pula pertahanan yang dimiliki. Ia juga menyoroti poros baru Rusia yang diisi oleh Iran, China, dan Korea Utara. Menurutnya, Rusia saat ini tengah berupaya melemahkan demokrasi dan kebebasan NATO. Seruan NATO ini muncul di tengah memanasnya konflik Rusia-Ukraina. Sebelumnya, Rutte sendiri pernah menyebut bahwa Rusia telah bersiap untuk konfrontasi jangka panjang dengan Ukraina maupun NATO. Rutte pun menilai situasi keamanan saat ini berpotensi semakin memburuk. Menurutnya, saat ini keamanan NATO di masa depan tengah dipertaruhkan. Ia menyebut dengan agresi Rusia terhadap Ukraina yang menandakan kembalinya perang intensitas tinggi ke benua itu, ancaman dari serangan hibrida dan serangan cyber terhadap negara-negara anggota juga meningkat. Ia mengingatkan prospek geopolitik untuk blok tersebut akan tetap menantang di masa mendatang. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico mengaku muak dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kata Fico, Zelensky berkeliling Eropa hanya untuk mengemis dan memeras, sehingga hal ini harus segera dihentikan. Ja tu nie som na to, aby som šiel po ruke prezidentovi Zelenskému. A priznám sa, že už niekedy mám plné zuby. Chodí po tej Európe, len žobre a vydiera ostatných, pýta peniaze. Jednoducho toto musí skončiť. Di sisi lain, Fico mengatakan bahwa pemerintahannya mempertimbangkan akan menghentikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Hal ini sebagai bagian dari respon sengketa transit gas Rusia yang sedang terjadi. Fico menambahkan, Slovakia mungkin akan memveto keputusan Uni Eropa yang berkaitan dengan Ukraina. Selain itu, mengurangi bantuan bagi pengungsi perang Ukraina jika tidak ada resolusi yang tercapai. Langkah-langkah lainnya termasuk memangkas pasokan listrik darurat ke Ukraina. Sengketa ini muncul setelah kontrak transit gas antara Ukraina dan Rusia berakhir pada 31 Desember 2024.
Aliran gas ke Slovakia terhenti pada hari berikutnya karena Zelensky memilih untuk tidak memperpanjang perjanjian tersebut. Pembicaraan akan difokuskan pada penentuan prioritas untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Eropa, tentang cara mempercepat pembiayaan swasta dan memobilisasi dana publik yang lebih baik untuk pertahanan. Termasuk cara memperdalam kemitraan, termasuk dengan mitra Eropa non-Uni Eropa. Dalam hal kerjasama Uni Eropa dengan Inggris, pertahanan dan keamanan dipandang sebagai bidang tempat London dan Brussels dapat bekerja sama lebih erat. Perlu diketahui, Inggris mengincar akses ke program Uni Eropa untuk meningkatkan produksi senjata.